Ya, dimulai dari Bro Longsongmeng yang telah memberikan komentar, menyimak terima kasih sama-sama Bro ya. Dari Sista Bitadian ya 2212 bagaimana dengan brand dan PTRO. Nanti kita akan bahas secara khusus untuk edisi Mister Pepe ya. Dan TPIA sudah sampai ke pengawalannya, jadi sudah selesai. Nanti mungkin yang Mister Pepe diselangi, teman-teman diselangi. Nanti mungkin hari Jumat besok lah teman-teman ya, kalau enggak hari Sabtu lah. Mudah-mudahan saya ada waktu. Cuman tanpa TPIA ya, karena TPIA sudah mulai, sudah tidak dibahas lagi, sudah selesai pengawalan, nanti mungkin setelah turun kita akan bahas lagi. Dari Brosan saja ya 8237 bahas BKSL dan Mina terima sama-sama nanti kita bahas ya. Belum saya, tanda bintang, nanti saya masukin ke watchlist ke sini teman-teman ini ya. Nah ini sudah mulai banyak kita masukin dulu ya ke sini ya. Nah, teman-teman kita sudah dikasih tanda bintang seperti itu akan kita masukin ke sini ya. BKSL Mina teman-teman ya. Oke. Nah, ini dari Bro User nih, punya pengalaman lucu kata teman kita ya nih. Dari Bro User DS1WX9GZ5S ya. Berkah dan sehat selalu sama-sama Bro, mudah-mudahan keberkahan dicurahkan kepada Bro User dan keluarga di rumah. Saya ada cerita sedikit lucu katanya nih. Gegara saya sering update status emiten dan profit di Stockbit katanya. Hasil dari rumus, ya teman-teman terima kasih ya atas, atensinya atensinya. Terima kasih teman-teman yang sudah, menjadi kebermanfaatan teman-teman ya. Jadi sih saya ingin itu memberikan kebermanfaatan gitu ya kepada teman-teman ya. Hasil dari rumus sering dikomentari orang, terus dia DM sama beberapa orang, dikira ikut kelas mana katanya. Bayar berapa, mau ikut dong katanya, boleh kata gitu ya. Kaget dong, buka kelas dong Bro. Ya saya jelasin, saya nggak pernah ikut, kelas, ada kita sama-sama belajar di sini Bro ya. Ikutin 2 bulan ini, itu saya share ke mereka link YouTube, sampean biar bisa belajar bareng. Mohon makasih telah cocok. Masih follow tuh luar biasa. Pro user sampai 246% teman-teman dan, luar biasa teman-teman ya. Luar biasa kenapa? Teman kita itu sanggup menahan di angka 100% ya sudah luar biasa. Apalagi teman kita sampai nahan di 246. Jarang teman-teman yang bisa menahan sampai 200%. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, teman-teman kita sudah mulai me-manage psikologisnya dan sudah mulai mengikutin, alurnya. Jangan pernah kita itu melabrak arus teman-teman, melabrak arus bagaimana? Begini teman, kalau, waktu baris waktu baris, jangan upayakan masuk. Masuklah ketika bullish teman-teman ya. Jadi jangan pernah mengelawan arus di pasar itu, karena kita modalnya kecil, beda dengan yang modalnya besar gitu kan. Nah, kalau kita modalnya kecil ya kita harus ngikutin arus aja gitu kan, ikutin arus bagaimana ya, giliran ke atas ya kita ke atas, teman giliran ke bawah ya udah diem aja. Karena kita kan nggak kemampuan kita untuk, eee, masuk ke pasarnya itu kan tidak begitu besar gitu, makanya kita akan jangan pernah, menolak arus teman-teman, lebih baik kita istilahnya ngikutin arus aja kalau di pasar itu teman-teman, giliran beres ya udah diam aja gitu teman-teman ya. Nanti pas, bullish lagi menuju ke atas dengan tanda EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas, ya itu ikutin aja itu teman-teman ya. Dan terima kasih Bro ya telah merekomendasikan untuk channel ini. Mudah-mudahan yang penting teman-teman manfaatnya. Saya ingin teman-teman punya manfaat. Makanya saya pikir begini teman-teman ya. Kita akan mengembalikan kepada hukum dasarnya. Apa hukum dasarnya? Beli saham itu di bawah ya. Dari dulu sampai sekarang beli saham itu di bawah. Itu rekomendasinya dari dulu teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kita memaksakan diri, mungkin melihat naik, langsung buru-buru masuk. Oke lah kalau 1 kali, 2 kali berhasil, tapi keseringan kadang-kadang, karena terlalu FOMO akhirnya masuk sembarangan tanpa melihat ini sudah harga udah tinggi atau tidaknya teman-teman ya. Akhirnya lengah dikit, langsung dihajar, dikarungin gitu istilah teman kita ini, dikarungin gitu kan katanya. Akhirnya ya kita terjebak nggak mau cut loss,
terjebak di atas teman-teman ya. Malahan kita nunggu untuk kejemput aja gitu kan. Padahal strategi itu banyak teman-teman, model strategi cut loss ada, strategi biarin ada, teman-teman, ada strategi average banyak, teman-teman. Makanya saya pikir lebih baik seperti itu ya. Lebih baik teman-teman nunggu untuk naik daripada teman-teman nunggu untuk kejemput. Itu saran dari saya teman-teman ya. Dan terima kasih Bro User ya selama ini selalu memberikan share ya atas video-video ini. Semoga bermanfaat, itu yang penting kebermanfaatan. Di sini ingat ya, tidak ada guru dan murid, tapi di sini adalah kita sama-sama belajar, teman-teman ya. Saya pun membahaskan emiten punya teman-teman sendiri. Baik, langsung aja teman-teman ya ke ini teman-teman, ke IHSG kita ya. IHSG kita hari ini naik 0,34% atau 25 poin ya, di angka 7.166,98 dan sekarang BI sangat senang sekali ya. 13,1 triliun teman-teman ya transaksi hari ini. Dan per hari ini 552,6 miliar foreign masuk. Saya catat dulu di atas teman-teman sini nih. 552,62 ya masuk ya. Tanggal 22 bulan 5. Nah, berarti sekarang si foreign sudah masuk 1,9 triliun untuk minggu ini ya. Kita lihat besok dan keluar cuma 392. Artinya minggu ini sangat luar biasa pemasukan foreign. Saya pikir bisa lah teman-teman 8.000 ya. Lagi sideways ya. Saya pikir kemarin mau ke bawah dulu teman-teman. Itu kalau ke bawah lagi keren teman-teman. Teman-teman bisa ngambil AG45 harga di bawah loh. Sedangkan sekarang lagi bullish. Yang penting si IHSG kita tidak jebol MA20 masih aman teman-teman ya. Oke ya. Seperti itu teman-teman ya. IHSG kita luar biasa hari ini. Target ke tahun ini 8.000 harus teman-teman ya. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa, yang telah memberikan kebermanfaatan juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih ya selama ini. Super thank teman-teman mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah mendoakan saya. Terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Jam 19.41 teman-teman ya, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman selama ini terus mensupport channel ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi seperti biasa, kalau untuk malam hari saya minta 4 emiten aja, 4 bank ini dibahas setiap harinya. Dan mungkin setelah itu kita akan membahas saham teman-teman yang lain. Sudah mulai ngebuat list teman-teman ya. Ingat teman-teman, kemampuan saya untuk malam hari cuma 17 emiten ya, karena di judulnya itu kemampuan cuma 17 karakter, bisa 3 huruf. Jadi saja adalah kita bahas hari 17 teman-teman ya. Oke, mungkin nanti kalau yang enggak saya bahasnya pagi-pagi hari teman-teman ya. Baik, ada BBRI, kita mulai dari BBRI dulu. BBRI pas di tanda kenaikannya ya, ini bukan target tapi targetnya di angka 4.400. Dan per hari ini luar biasa foreign masuk 462,4 miliar. Di sini ada siapa? Ada BK enggak masuk gerak? BB yang masuk teman-teman ya. BK masuk enggak? Oh, BK enggak keluar. Ini banyak yang keluar tetapi banyak yang nampung, banyak yang keluar tapi ditampung luar biasa teman-teman ya. ZP JPRX, TPU, bahkan BK juga keluar, CC keluar, tapi si BB, si KZ sangat nampung luar biasa sampai 408 miliar teman-teman. Bayangin kalau untung cuma 2 tik aja teman-teman ya. Bukan 2 tik, 1% aja teman-teman. Udah ketahuan kan ya, makanya kita harus gedein modalnya teman-teman ya. Oke, Smart Money sudah terkumpul dengan keren, sebanar lokal juga terkumpul dengan baik, apalagi Poren. Apalagi BBRI ini digerakin sama Poren. Apa buktinya? Perhatikan ketika Poren masuk teman-teman ya. Langsung up ya, ketika Poren masuk langsung up, teman-teman. Poren masuk perhatikan langsung up ya. Artinya Poren sangat berpengaruh sekali di emiten ini. Baik, target selanjutnya ada di angka 4.400 dan tanda penurunan di angka 34.000. Nggak usah khawatir. Di situ kan ada si gap teman-teman sini nih. Kalau ke angka 4.000 masih aman, apalagi ke angka 4.150 ya itu masih aman karena posisinya masih MA20 masih berada di bawah MA10 atau di bawah candle. Oke teman-teman, BBRI bagus ya. Ini cuma agak kuat dikit ya, 2 kali ditembus tidak mau. Mudah-mudahan besok bisa nembus di hari Jumat. Kalaupun turun teman-teman ya ke level
4170 masih aman, bahkan ke level 4020 pun masih aman, teman-teman ya. Oke, pungutannya sudah mulai bagus. Ada BBNI, BBNI, BBNI. Hujan teman-teman, di sini hujan. Oke, BBNI, walaupun si candle merah teman-teman ya, ini kepala merah teman-teman ya, cenderung kuat ya di sini ya. 4530-nya kuat ya, sudah ditembus 2 kali, ketiga kali tidak mempan juga. Nah, apabila dia turun kembali ke level 4440 masih aman, apalagi ke 4350 pun masih aman. Kondisinya sekarang ada pembuangan sedikit 44,5 miliar dari foreign ya. Bandar lokal pun demikian, tapi di sini yang masuk lumayan teman-teman, ada si BB. LG sudah mulai masuk ya, CU sama si BK keluar ya, sayang banget ya. Tapi dia cenderung ditahan ya, walaupun turun ke angka 4.440-nya masih aman, tenang aja. Apalagi ke 4340 masih aman. Kondisinya masih uptrend ya, cuma ada pembohongan sedikit aja. Oke, BBNI seperti itu ya. Pungutan lebih besar daripada penjualannya, artinya masih aman, teman-teman. BMRI, BMRI, BMRI. Sambil santai ya teman-teman ya, masih sideways teman-teman BMRI, dan pungutan daripada bandar lokal juga sudah mungut, foreign pun demikian. Foreign ngambil 80,39 net buy ya. Ada RX, ada BK teman-teman ya, bagus. Sudah mulai bagus, mudah-mudahan ini sideways untuk ngisi muatan ya. Bandar foreign pun sudah masuk keren teman-teman, sejak tanggal 14 Mei posisi uptrend, target ya pada udah di targetnya di sini ya. Sebenarnya udah sampai targetnya nanti kalau sudah melewati ke tanda kenaikan aja teman 5650 mungkin kita akan hapus dan kita akan terus tercapai. Nanti targetnya langsung ke 6250 teman-teman, itu target selanjutnya untuk si BMRI ini. Target utama ada di angka 7200-an ya. Oke, smart money sudah ngumpul, bandar foreign sudah ada, bandar lokal sudah ada, harusnya secara serat sudah di-uptrend-kan harusnya teman-teman ya. Dalam posisi sekarang pun masih posisi uptrend karena MA10 masih berada di bawah candle teman-teman. Santai aja, yang nyangkut di angka 6 ribuan pun pasti kejemput untuk si BMRI ini. Lanjut ada plat biru teman-teman, BBCA, BBCA. Oke, BBCA masih posisi, keren teman-teman. Tanda kenaikan sudah dibikin sama dia teman-teman per hari ini. Inilah tanda kenaikan teman-teman nih, si kepala merah teman-teman ya. Turun ke level 9450 masih aman, loncat kodok juga sama. Bahkan turun ke angka 9250 masih aman. Kecuali kalau sudah ke 9025, nah hati-hati teman-teman ya. Per hari ini bandar lokal pun ngambil, bandar foreign pun ngambil 63,9. Ada KZ, ada AK, ada RX, ada BB. Keren teman. Ini si BB keren teman. Si KZ terus-terusan ngambil ya. Walaupun BK sama YU keluar, tapi net buy untuk foreignnya bagus teman-teman ya. Posisi masih uptrend, target ke angka dikit lagi ke 9.900 teman-teman ya. Itulah targetnya untuk si BBC. Ada target utama di angka 10.875, masih posisi uptrend teman-teman ya. Wah, ini mah enak teman-teman, sudah mulai uptrend teman-teman ya. Lumayan teman, berapa persen lagi ke sini nih? Iya, 11% lagi teman-teman ya, kalau kali 280 miliar kan ketahuan teman-teman ya. Makanya asing itu masuk ke bank itu begitu, untung sedikit juga 2%, 3% juga. Berapa teman-teman ya. Beda dengan kita-kita gitu retail ya, mungkin pinginnya gainnya besar, cuma karena modalnya kecil. Coba kalau modalnya dibesarin, gain kecil juga berasa teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah selesai untuk 4 bank, kita masuk ke emiten teman-teman. Ini harus ada musik ya, jeng-jreng begitu teman-teman. Kalau di tempat lain mah begitu, kalau saya mah enggak. Gotoh masih posisi downtrend, biarkan aja teman-teman, biarkan aja karena posisi tanda penurunan sudah diperlihatkan di angka 70 ya. Mudah-mudahan sih ditahan terus di MA 200-nya ya, sambil naik dikit-dikit sambil nunggu MA-nya ya. Nanti kalau mau ngambil MA-nya dulu teman, pastikan MA-nya dulu di bawah candle ya, baru teman-teman bisa melakukan pengambilan. Dan MA di bawah candle itu lagi sedang menuju ke atas, artinya ada konfirmasi 1 hari ya. Dikatakan pernah itu kan akan uptrend. Tanda kenaikan ini sudah dibikin sama saya di sini teman-teman di angka 74 ya. Itu ada si kepala merah, ditahan di MA 200-nya bagus, posisi masih di atas MA, artinya posisi uptrend. Nanti kalau mau ngambil MA 10-nya di bawah candle aja teman-teman, biar teman-teman nunggunya nggak terlalu lama gitu kan. Kan kalau teman-teman ngambil sekarang mungkin agak sideways dikit gitu, lebih baik tunggu aja sampai MA 10 di bawah candle menjual, terus ada konfirmasi 1 kali candle yang kecil ya, itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman ya.
Foreign hari ini luar biasa, BK sudah masuk, ZP, YU, ini broker keren semua yang masuk teman. Jadi ini penurunan ini ternyata foreign ngambil. Kenapa suka foreign ke sini? Karena untuk ngambil itu banyak teman-teman sampai 30 juta, maaf 30 miliar, 28 miliar satu hari sebegitu teman transaksinya. Jadi si foreign aja sangat menyukainya teman-teman. Jadi dia kalau mau melepas barang gampang, ngambil barang gampang. Itu yang diinginkan dari foreign itu beda dengan yang likuiditasnya kecil ya. Ya mau ngambil berapa katanya gitu kan. Ngebanting susah, ngangkatin susah katanya. Lebih baik yang begini, makanya si foreign itu sangat suka dengan Gotoh itu begini teman-teman ya. Bukan bid dan oper tebal aja karena mereka juga butuh ketebalan itu ya buat ngelempar barang enak, buat, ngambil barang pun mau berapa miliar pun masih posisi enak teman-teman ya. Oke, Gotoh masih aman, teman tenang aja teman-teman Gotoh teman-teman ya. Oke, kita lihat nih untuk si BB-nya udah masuk lagi belum ya? BB broker BB nggak masuk ya, belum masuk ya. Hari ini nggak masuk teman-teman. Udah si lagi sudah masuk nih. Udah satu BB oh masih keluar teman BB masih keluar nih. Oke teman-teman ya, berarti BB masih keluar, tapi LG sudah masuk sama KI bagus teman-teman ya. LG sama KI sudah masuk mah ya Yaus keluar ya, biarin aja teman-teman ya. Karena LG juga bagus kok teman-teman, apalagi si KI bagus juga teman-teman ya. Oke, jadi Gotoh itu walaupun dibuang sama Bandar Lokal tetapi ada, broker yang baik, yang baik, broker yang bagus ya kayak LG sama KI itu bagus teman-teman, sudah ngambil banyak juga ya. Lanjut ada MTEK teman-teman ya, MTEK. MTEK ini nggak ada pertanyaan di sini ya, cuma update aja ya. Oke, MTEK posisi downtrend, pas banget di tanda penurunannya, teman-teman ya. Bandar lokal lagi keluar, bandar foreign masuk. Perhatikan bandar foreign sudah mulai masuk. Nah, walaupun bandar foreign masuk, teman-teman, kalau foreign mau lagi mungkin sudah masuk gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau nunggu, sabar aja dulu sebentar, sabar sebentar kan tanda penurunan sudah dibikin tanda penurunan sudah dilewatin satu nih. Sabar dulu sebentar, tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Jadi saya tidak menarikkan angka ya, tapi tanda penurunan sudah dilewati. Nah, mudah-mudahan dia sideways ini biar nunggu MA-nya, teman-teman. Karena kalau dia jebol area 490 udah dipastikan downtrend. Tapi kalau dia cenderung ditahan di sini ataupun di MA200 masih cenderung aman. Kenapa? Masih posisi uptrend. Karena ini pembuangan daripada barang lokalnya sangat masif banget teman-teman ya, masif banget nih. Wajar lah kalau mereka buangan karena mereka pun waktu si Poren keluar dia yang ngambil. Sekarang si Poren yang ngambil, dia yang keluar teman-teman ya. Wajar ya, Smart Money sudah mulai ngumpul tapi belum naik signifikan. Tunggu sampai Smart Money yang signifikan pun dan nanti teman-teman MA-nya aja. Utamakan MA-nya teman-teman ya, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Udah itu aja patokannya. Nanti teman-teman targetnya bisa ke tanda kenaikan. Di sini ada tanda kenaikan sedikit nih. Di angka 585 teman-teman ya, itu tanda kenaikannya. Apabila bisa jebol 585 cenderung akan uptrend. Apabila ditahan di situ berarti dia mau sideways, mau menuju ke bawah lagi teman-teman ya. Tunggu MTEK ini dalam posisi masih pembuangan bandar lokalnya, tapi dibungut sama bandar foreign, lebih baik teman-teman nunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu akan lebih bijak lagi teman-teman untuk melakukan entry ya. Lanjut ada INPC. INPC, Bang Arta. INPC belum ada perkembangan yang signifikan teman-teman, cenderung dia downtrend, masih downtrend teman-teman ya. Kemarin udah sideways, sekarang downtrend teman-teman ya. Ini masih menuju MA200-nya teman-teman. Saya hanya punya ini, oh bukan ini. Ini bukan tanda penurunan, ini pun bukan tanda penurunan, sudah dilewati dengan baik. Nah, kita cek dulu teman-teman ya. Kita cek dulu, gedein dulu ya. Nah, teman-teman tanda penurunan hanya di sini aja teman. Di angka 137 dan di angka ini sudah mulai dilewati. Kita hapus dulu ya ini. Biar kedepanin di sini nih. Ya, karena sama teman-teman. 121 biar kelihatan. Ya, teman-teman, ini posisi MA10-nya berada di atas kanal, hati-hati ya teman-teman ya. Ini di angka 18 tanda kenaikan saya bikin dah. Nah, kalau dia turun ke level sini teman-teman ya. Nah, ini kalau posisi uptrend sih masih aman teman, cuman hati-hati aja kalau ke sini ya, karena sini kan ada tanda penurunan di sini nih. Ada si ekor merah ya, hati-hati ya. Tapi kalau si MA200 kalau lagi menuju ke atas ya MA200 ditahan di MA200-nya. Kalau dia ditahan di MA200 berarti masih posisi uptrend ya. Ini masih posisi uptrend cuman lagi turun. Kalau mau ngambil teman-teman ya, upayakan nanti MA10-nya lagi menuju ke atas jangan datar. Oh, ini kan datar nih ya.
Oh, ini upayakan ke bawah, ke atas sedikit. Nah, biasanya ada tanda kenaikan di situ teman-teman ya. Oke, jadi untuk si INPC begitu ya. Ini Smart Money sudah mulai masuk teman-teman, udah bagus nih. Kita cek INPC posisi di mana. INPC, INPC. Ya, posisi di harga tengah teman-teman ya, antara nggak mahal nggak murah teman-teman. Di harga wajarnya INPC di harga tengah teman-teman. Jadi posisinya tidak mahal tidak murah, tetapi dia lepas daripada bawah, artinya lagi posisi mau ke atas ya. Kemarin kan lagi menuju ke bawah, sekarang mau menuju ke atas ya. Karena Smart Money sudah mulai ngumpul, nih bandar lokal sudah masuk, keluar lagi. Oren cenderung datar teman-teman, dia melakukan pengambilan 2 hari, keluar 1 hari cuma lumayan teman-teman ya. Nah, ini posisi kita lihat untuk INPC ini 18, PR rasionya 18. Di harga sekarang berapa? 26, berarti mahal teman-teman ya. Secara valuasi mahal teman, karena rata-rata 18 dan dia berada di angka 26 ya, 26 di sini ya. Cenderung murah mahal teman-teman ya. Ini harga wajarnya sih, saya simpan di sini aja. Oke teman-teman, hati-hati ya, ini soalnya CMA 10-nya berada di atas candle, hati-hati ya, lebih baik teman-teman tunggu aja. Karena posisinya ini lagi posisi diturunkan, dinaikkan, cuman ini dalam posisi diturunkan kembali karena benar lokal lagi posisi pembuangan. Nah, ini kan lagi sebenarnya lagi sideways teman-teman. Makanya jagain aja di sini teman-teman. Kalau 171 mantul, cenderung dia akan uptrend kembali, tapi kalau jebol ke MA 200-nya, nah, kemudian dia akan turun sampai ke level 137 untuk menjemput kali PR-nya gitu kan. Tapi di sini Smart Money sudah mulai masuk bagus nih. Kadang-kadang kalau Smart Money sudah ngumpul bagus, teman-teman secara tiba-tiba kadang-kadang naiknya itu dem aja. Udah bisa dibelokkan, bisa ke atas, teman, bisa sampai ke targetnya ke angka 226 gitu kan. Cuman kita juga harus waspada karena posisinya sekarang itu posisinya di tengah ya, tidak murah. Posisinya pas banget di tengah ini teman-teman, antara murah ke bawah enggak, ke atas enggak, teman-teman, cenderung di tengah aja teman-teman gitu ya. Oke teman-teman ya. Makanya dia harus bikin CMA 10-nya di bawah candle dulu, baru teman-teman bisa melakukan entry untuk melihat apakah si INPC ini mau menunjukkan kenaikan atau tidaknya, nanti dilihat dari MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Kalau sudah bergabung udah mulai bagus. Secara MA pun masih MA 200 masih di bawah candle, sebenarnya ini masih uptrend teman-teman ya. Oke, INPC seperti itu ya. Ada GGRM nyangkut di 19.000, nyangkut di 27.000. Waduh, keren teman-teman. GGRM, kita cek GGRM. Ini gara-gara cukai naik mulu teman-teman ya. 19.000 target utama, 16.000 teman-teman, gimana dong ini? Ini harga wajarnya sudah dihitung belum ya GGRM ya? Kuartal 4 doang teman-teman dihitungnya. GGRM posisi dulu teman-teman ya. Posisi dulu kita lihat GGRM posisinya di mana. Ya, udah murah banget. Kalau 16.000, 19.000 ya. Ya, masih bisa kejemput di sini di 1/4-nya. 27. Ya, masih bisa teman-teman, masih bisa kejemput nih. Sekarang dalam posisi murah selama 10 tahunan teman-teman ya. Posisi murah. PR rasionya 11, rata-ratanya berapa di sini? Wow, 41 teman-teman ya. 41 di sini 11. Wah, kemahalan berarti teman-teman ya. Posisinya kemahalan sekarang nih. Menurun teman-teman untuk kuartal satunya menurun. Secara LK ini menurun ya. Kita lihat revenue pun dari 26 ke 23 menurun ya. Kita cek nanti deh untuk harga wajarnya ya. Sekarang harga wajarnya kita kasih tanda aja di sini nih. GGRM. GGRM kuartal 1 sudah keluar. Berarti itu mau dihitung harga wajar. Oke, nah teman-teman ya, ada harga bandar, ada harga wajar, ada harga bandar teman-teman ya. Nah, mungkin ini sudah mulai uptrend teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah mulai MA 10-nya di bawah candle. Nah, teman-teman mungkin ke target utama ke angka 16.000 mungkin bisa teman-teman ya. Teman-teman upayakan average deh gitu kan. Kalau teman-teman average di level 12.000 mungkin masih aman teman-teman. Namanya bisa kejemput aja gitu kan. Cuman kita cek deh untuk PR ratio untuk 5 tahun ke depan berapa ya? 5 tahun ke depan PR ratio-nya berapa? Kita cek dulu ya. Di angka 10 teman-teman, malahan dia lebih ini lagi, lebih turun lagi ya.
Hmm. Ya teman-teman kalau punya dana itu kan sekarang usaha di posisi murah nih teman-teman ya. Sekarang juga lagi menuju ke atas. Nah, kalau punya dana itu upayakan average aja minimal harganya 16.000 aja teman-teman ya. Saya pikir sih ke 16.000 bisa teman-teman. Itu juga 16.000 di area sini kan. Nah di bawah sini nih ya. Artinya tidak terlalu tinggi juga kalau teman-teman punya dana gitu average aja sampai ke angka 16.000 atau enggak 15.000 deh. Nah kalau bisa mah teman-teman average jangan sampai 12.000 teman-teman itu akan lebih enak lagi. Nah, tanda kenaikan sudah dijebol ya di sini nih 2 kali. Udah lama berarti 1, bahkan udah nyampe target nih teman. Tercapai target ini, tercapai ini hari ini lagi tercapainya. Tercapai tanggal 22.05.25 ya. Jadi sudah tercapai, kita kecilin dulu dan kita hapus dulu teman-teman kalau sudah tercapai ya. Nah, kita gedein dikit deh ya biar enak ngebahasnya. Jadi ini sudah tercapai dengan baik, ada lagi tanda-tanda kenaikan di sini teman-teman nih. Ini tanda kenaikan aja ya di sini nih. Ini tanda kenaikan saja. Nah, ini targetnya selanjutnya ada di angka 11.400 teman-teman ya. Nah, ini target utamanya di sini. Nah, ini target utama. Terus kalau dia sudah mencapai 11.400 cenderung dia masih melanjutkan kenaikan, di sini sudah menanti target. Nah, ya MA 200-nya teman-teman. Target tanggal 22.05.25 ya. Kenapa harus bisa mencapai MA 200 biar uptrend teman-teman ya. Kalau sudah di MA 200 sudah uptrend tinggal nunggu aja teman-teman, maka ke target utama sangat bisa sekali ya. Kalau sudah mulai MA 200 di bawah candle. Ini lagi menjajaki teman-teman yang menjadi MA 200-nya. Oke teman-teman, target selanjutnya di angka 11.450. Perhatikan Bandar Poren sudah mulai ngambil lagi. Perhatikan dari tanggal 14 Mei ya sudah mulai ngambil. Bandar lokal pun demikian sudah ngambil. Jadi lebih banyak pengambilan daripada pengeluaran. Emang sih hari ini ada pengeluaran cuma sedikit, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Posisi MA juga sudah mulai di bawah candle, artinya posisi uptrend teman-teman ya. Oke. Dan kemarin itu di sini harga murahnya berarti tanggal 8 adalah tanggal kebangkitan saham kita teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Mudah-mudahan ini menjadi target masa depannya. Ingat ya target masa depannya mudah-mudahan ya. Sekarang sebuah posisi sudah mulai bagus teman, udah break teman-teman, gitu ya. Bisa lah teman-teman ke 11.000. Jadi teman-teman yang 19.000 sama 27.000 teman-teman ya, lebih baik teman-teman kalau ada dana ya ke 16.000 deh gitu teman-teman. Nanti kalau sudah ke 16.000 kita lagi cari target lain lagi dan kita lihat isiannya teman-teman ya. Oke. Untuk GGRM seperti itu ya. Ini ada WIM juga nih teman-teman ya, WIM. WIM. Ini WIM udah dihitung harga wajarnya belum nih? Ya. Oh belum, WIM juga belum dihitung. Udah keluar belum WIM? Harga wajarnya, itunya LK-nya. WIM. Pada doyan, pada perasapan. Ya, sudah mulai mantul tapi tidak mau menyentuh harga murah, tapi sudah mulai mantul sebelum harga murah. Wis, udah bagus teman-teman WIM. Target saya sudah tercapai dengan baik. Posisinya udah lumayan untung teman. Berapa persen nih teman-teman ya? Kalau teman-teman ngambil dari emas 10 bahkan naik. Wih, sudah 43% teman-teman. Dikit lagi nih ke angka 960. Sudah keluar ya, 91 ke 73 lah wajar. 6 wajar teman-teman karena sekarang lagi tahu rokok harga rokok naik mulu teman-teman. Ini PRS-nya 6, rata-ratanya 7. Nah, masih ada kesempatan teman-teman ya. Masih ada kesempatan satu kali lagi dari EPS-nya teman-teman ya. Kita di sini tandain dulu deh ya biar saya pun pernah bidahas. Maksud saya seperti itu. Jadi saya punya pengalaman saya punya historis pernah ngebahas ini teman-teman gitu maksud saya ya. Jadi bukan apa-apa gitu kan. Nah, kita okekan nih tanggal berapa nih? Tanggal 23 April. 23.04.25. Oke, teman-teman ya. Kita hapus dulu teman-teman ya. Ini target. Nah, ini tanda kenaikan juga sudah dicapai juga teman-teman ya. Nah, ini kita samain aja lah teman-teman ya. Oke, ini target selanjutnya ada di angka berapa nih? Di angka 965 posisi uptrend. Kita lihat tanda penurunannya satu udah dibahas. Nah, ini ke sini.
Mudah-mudahan untuk masa depannya nih teman-teman, untuk masa depan penurunan. Oke teman-teman, nah apabila teman-teman dia turun ke level, sini ada si ekor merah teman-teman, 845 masih aman teman-teman ya. Nah ini juga di sini tidak ada tanda-tanda penurunan, bagus juga teman-teman sih. Kurang gede saya teman-teman ya. Nah, tuh di sini bagus. Nah, di sini doang teman-teman dikit nih. Jadi kalau dia turun teman-teman kalau pas ini masih aman ya ke angka 845. Posisi lagi uptrend, itu ada tanda penurunan nih. Kalau sudah lepas ini baru nggak aman nih. 746 nggak aman, di sini juga nggak aman ya. Di sini nggak aman kalau dia turun sampai ke level sini ya. Nah, kalau di level sini masih aman di angka 825 ya. Jadi kalau di angka 825 turun masih aman. Makanya dibatasin di sini aja karena tanda penurunannya cuma di sini aja. Di sini kan nggak ada, teman-teman ya. Di sini pun tidak ada. Posisi uptrend bagus, teman-teman ya. Posisi uptrend, terus bandar lokal pun, maaf, bandar poin akumulasi terus sejak tanggal Desember, sekarang bulan Desember ya. Hari ini pun 2 hari sudah akumulasi lagi. Cuma bandar lokal nih masuk keluar teman-teman ya. Jadi WIM ini dikuasain sama bandar foreign ya. Jadi bandar lokal penggembira teman-teman ya, dan bandar foreign adalah yang berkuasa di WIM ini. Karena beberapa hari karena sudah mulai beberapa bulan teman-teman ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei teman-teman masih melakukan akumulasi. Targetnya ada di angka yang terdekatnya 980, kembali di angka 1000 ya. Di atas ada nggak? Iya, di atas enggak. Oh, ada teman-teman di angka 2200 ini. Target karena ada gap. Nah, tuh teman-teman saya kasih tahu tuh. Target karena ada gap di sana di angka 2200 teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak, Wim? Ada kan? Oh, Wim ketiga nyangkut di 3600. Average aja sekarang teman-teman ya. Mumpung lagi murah ya. 3600 pucuk dong tuh. Average aja. Minimal teman-teman ke harga average kalau teman-teman dekat 3600. Average harga sekarang jadi berapa ya? 3600 ditambah harga sekarang berapa? Si WIM ini 895. 895 ya. Kita kasih sama dengan, terus dibagi 2 teman-teman ya. 2247 ya. 2247 target saya bukan. Nah, teman-teman kalau upayakan 2247. Upayakan di sini deh teman-teman biar kejemput mah 2240 nih teman-teman ya. Ke atas bisa aja teman-teman, ke atas ya, kalau ada lagi ke atas bisa aja teman-teman. Ini juga kan belum pernah menyentuh harga overnya. Jadi kalau teman-teman agak lama dikit ya bisa aja ke atas karena belum pernah menyentuh harga overnya. Artinya kalau belum pernah menyentuh harga over, dia kecenderungan akan membuat kenaikan yang terbaru biasanya teman-teman, minimal imbang lah gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau tidak bisa sampai ke 2247 ke sini ke angka 2200 ya, ke angka 2200-an lah teman-teman ya. Nah, teman-teman upayakan di bawah ini aja. Nah, di bawah 2500-an, berarti di bawah 2400 deh teman-teman ya. Ya betul teman-teman, kalau teman-teman average satu kali nih 2200 teman-teman ya. Udah di situ aja, udah stop di situ teman-teman ya. Tapi dengan syarat dengan average dana yang sama teman-teman ya. Ingat ya, bukan dengan lot yang sama tapi dana yang sama teman-teman ya. Oke teman-teman, target selanjutnya ada di angka 965, tapi teman-teman kalau di angka 3600 upayakan average aja ya. Minimal teman-teman kalau average di angka, kalau dengan nominal yang sama di angka 2200. Nah, mungkin kalau 2200 ya masih bisa kejemput karena saya punya gap tinggi di angka 2220. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman kalau bisa sih average-nya di bawah itu ya, di angka 2000 pas teman-teman ya. Jadi pas target ke sini kesampaian langsung cuan begitu teman-teman ya. Untuk WIM ini PR rasionya berapa sekarang? 6 ya. Di sini ada 7. Nah, berarti masih posisi murah teman-teman. Bisalah 96. Kita hitung nanti harga wajarnya teman-teman ya. Untuk saham perasapan. Perasapan. Oke teman-teman, lanjut ya, ada MSIN. MSIN. Ini punya MNC teman-teman ya. Naik tadi ya? Oke, naik kan? Ya, pas banget di targetnya teman-teman nih, pas banget di targetnya. Langsung bilang aja tercapai teman-teman sih, tercapai gitu ya. Tercapai tanggal 2205. Kita kecilin dikit. Nah, belum saya hapus teman-teman ya, biarin aja karena ini tanda kenaikan juga sudah dicapai dengan baik. 1
2, di posisi uptrend teman-teman ya. Wah, tadi padahal sudah nyampe break ya di sini ya, 745, malah turun lagi. Tenang teman-teman ya, tenang. Si bandarnya belum keluar secara signifikan, masih posisi di atas ya. Domestik ada YP, CC juga hanya keluar sedikit aja untuk bandar lokalnya. Begitupun dengan bandar foreign-nya, tidak keluar banyak teman-teman ya. Malahan CC nambah muatan lagi, akan nambah muatan lagi ya. Oke teman-teman ya, CC sebagai bandar foreign nambah muatan. Saya pikir bisa teman-teman ke target sini. 940 adalah target selanjutnya teman-teman di sini. Target ya. Target 220525. Nanti kalau di sini saya tidak, ini ada tanda kenaikan nggak? Di sini bukan tanda kenaikan teman-teman, hanya di sini aja nih untuk menutup gapnya nih. Itu PR gapnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bila mana ya, bila mana dia ada penurunan kembali selama MA10-nya masih berada di bawah candle masih aman. Ini hanya tanda penurunan, ini tanda kenaikan ini. Saya hapus. Nah, ini tanda penurunan hanya di angka 434 aja teman-teman ya. Di sini cenderung bagus teman-teman ya. Cuma yang paling bawah kan di angka 382 sudah dilewatin teman-teman. Makanya dia kalau turun ke level sini aja masih aman. Dia kalau turun ke level 520 masih aman teman-teman ya. Ke level 20 aja masih aman. Ya. Kecuali kalau sudah lepas ini ya udah tuh ketahuan teman-teman ya. Target selanjutnya saya akan melihat dari candlenya untuk kan ini ruang yang sangat jauh teman-teman ya. Ini ruang yang sangat jauh, gapnya sangat lebar, makanya saya akan nanti melihat bagaimana perkembangannya ketika si MA ini apakah dia membuat si kepala merah atau kepala kembar, nanti kita akan tentukan teman-teman. Sudah mulai bagus teman-teman ya MSIN ini. MSIN ya. Grup MSI begini teman-teman ya. Cenderung dia itu mencari harga termurah teman-teman ya. Ini bandar teman-teman, bandar teman. Udah ini milik bandar. Jadi tergantung bandarnya teman-teman ya. Jadi ini bandar foreign masih ada di dalam, bandar lokal pun demikian. Saya pikir sih optimis bisa ke angka 9 bahkan ke angka 1000 pun masih bisa teman-teman. Asal teman-teman kuat nggak megangnya gitu aja ya. Karena ini cenderung teman-teman ini punya bandar. Oke teman-teman, lanjut ada raja teman-teman ya, laksana raja di laut katanya. Rukun Raharja ini punyanya Bapak Haha ya, Happy Hapsari. Ya, break teman-teman ya. Break. Nah, ini dari tanda kenaikannya sudah mulai up dan tanda kenaikan juga buat tanda kenaikan harga tertingginya sudah mau dilewati, target selanjutnya ada di angka 2480. Bandar foreign masuk 19,16 miliar. Teman-teman bagus ya. Ada JTB sama AK yang masuk dan bandar lokal keluar nggak apa-apa lah bandar lokal keluar teman-teman. Yang penting foreign sudah masuk teman. Target selanjutnya ada di angka 2470. Nah, apabila nih pakai apabila teman-teman. Hati-hati aja kalau sudah lepas daripada 2100 teman-teman ya. Dia cenderung dia akan downtrend. Dia meninggalkan gap teman-teman ya, hati-hati ya. Nah, ini hati-hati dia meninggalkan gap nih ya. Ada 2170 gapnya sama di sini teman-teman, dikit di seekor merah teman-teman ya. Ini karena kena gap kan belum ketutup dengan baik. Mudah-mudahan menjadi PR masa depannya lah teman-teman ya. Sudah mulai bagus ya, tinggal break dikit aja udah ke target ke sini teman-teman. Bisa lah. Bisa lah teman-teman ke situ mah ya. Pucuk di angka 4310 teman itu targetnya ya. Oke, jadi pungutan daripada bandar lokalnya cenderung tidak mungut tapi ngebuang. Nah, kita cek nih bandar lokalnya siapa yang ngambil. Si MG ya teman-teman, bagus si MG ya. Ada YU juga sudah mulai masuk. MG YU sudah mulai masuk, KI sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke angka 2490 ya. Oke, teman-teman, posisi si Raja. Jadi teman-teman kalau posisi uptrend ya, teman-teman kalau mau ngikutin jangan ikutin aja gitu kan. Tapi teman-teman resikonya ya harus tahu sendiri ya. Posisi si Raja ini posisi tengah ke atas, artinya teman-teman beli di harga premium, beli di harga mahalnya, teman-teman ya. Ini 29, kita cek untuk Raja ini posisi PR rasio sekarang di harga sekarang. Di angka 24, ini di angka 29 masih posisi murah, teman-teman ya, masih di bawah ini posisi masih murah, teman. Jadi tarik ke pucuk bisa lah, teman-teman ini. Apalagi ini ada haha gitu ya. Oh, ini belum dihitung harga wajarnya ya ini ya. Karena punya ketokohan cenderung up teman-teman ya kalau punya ketokohan, tapi kita perlu juga sih teman-teman ya.
Kita cari harga wajarnya kan ini sudah lama kan kalau Raja, kecuali kalau Ratu ya. Kalau Ratu mungkin tidak bisa dihitung, kenapa masih masih kemarin teman-teman si Ratu mah. Raja nanti sekalian aja teman-teman ya. Oke. Oke, Raja bagus teman-teman, udah mulai bagus nih. Target kenaikan di angka 2480, di angka 3200 teman-teman, sama di angka pucuknya di angka 4230. Jangan terlalu pucuk, teman-teman. Di sini aja cukup nih 37, kalau enggak di angka 330. Kalau di tengahnya di sini nih di angka 3190. Itu cukup teman-teman ke situ ya. Yang punya di bawah terlalu lanjutin teman-teman ya. Lanjut ada BDKR teman-teman, BDKR. BDKR itu juga sama teman-teman, break juga di BDKR, tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik, kita tulis dulu tercapai dulu teman-teman ya, biar apa? Ini pernah dibahas gitu teman-teman ya. Tercapai ya. Tanggal berapa tercapainya nih? Nah, di sini tanggal 20-an ya, tanggal 20. Kita kecilin dulu deh. Oke, kita hapus dulu nih, gapnya sudah kecapai dengan baik. Nah, ini sudah break teman-teman ya. Break. Nah, ini target kenaikan ada di mana? Langsung teman-teman ini ke angka 197. 197 ada gap kecil di situ. Ini posisi uptrend. Bandar lokal cenderung ngebuang, teman-teman ya. Bandar foreign pun langsung ngebuang. Kenapa kok bisa naik katanya? Karena dimakan sebelah kanannya. Saya suka begitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau beli saham udah makan sebelah kanan aja. Jangan teman-teman istilahnya nunggu sebelah kiri, kebanyakan yang nunggu dihajar, dapat barangnya harganya turun teman-teman ya. Oke, target selanjutnya di angka 230, targetnya tanda kenaikan ada di angka 198, 197. Apabila sudah sampai targetnya, sudah dipastikan ada koreksi sebentar, itu akan lebih baik lagi sesuai dengan rencananya, pinginnya langsung naik ke sini teman-teman, karena sudah mulai uptrend gitu kan. Karena CMA 10 sama CMA 20 pun masih posisi di bawah candle ya, kecuali kalau dia istilahnya ke bawah candle kembali gitu. Nanti kita cek nanti teman-teman, cek terus ya untuk si BDKR ini bagus, sudah mulai bagus. Volumenya besar karena ada makanan teman-teman, pemakanan lagi. Oke teman-teman, ya jadi kenapa si bandar lokal jualan suka atau sporen jualan suka naik? Bagus berarti teman-teman, retailnya mau makan teman-teman ya. Kalau tidak dimakan cenderung dihajar teman-teman ya. Ya teman-teman tinggal sesuaikan diri aja. Saya pingin ikutan porenmologi, bandarmologi, silahkan. Nggak ada yang melarang teman-teman ya. Kecenderungan kalau saya lebih suka TA. Kenapa? Karena TA ini teman-teman ya, TA ini melukiskan semuanya. Dari ada aksi korporasi, ada aksi apapun teman-teman. Contohnya ada aksi korporasi, dia menyebabkan keuntungan ataupun positif. Pasti si Forena sudah ngumpulin teman-teman sebulan yang lalu, sebulan sebelumnya, atau enggak si bandar lokalnya. Jadi cenderung saya bilang secara MA pun terus-terusan si MA sebelumnya di bawah candle teman-teman. Jadi si bandar si apa namanya si lukisan market maker ini teman melukiskan namanya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman BDKR ke angka berapa nih 346 nih. Belum dihitung harga wajar BDKR nih. Kita cek deh BDKR. BDKR saya cenderung tidak dipisah-pisahkan teman-teman ya. Karena saya pikir kalau saya sendiri teman-teman ya. Kalau orang lain kalau sektor ini naik, sektor itu turun gitu ya. Kalau saya enggak teman-teman. Saya dilihat dari lukisan market maker lain sudah cukup teman-teman. Makanya di sini saya suka membandingkan ketika trading teman-teman ya. Saya lihat posisinya murah apa enggaknya aja udah. Soal potensi kenaikan ya udah. Nah, ini murah banget teman-teman, harga murah banget. Ini milik PR ratio-nya 143 udah milik bandar ketahuan dan posisinya sekarang murah banget. Jadi kalau sudah milik bandar udah ini milik bandar. Ini belum pernah menyatu harga offernya, artinya cenderung akan melebihi biasanya teman-teman sesuai dengan keinginannya gitu ya. Nah ini tahun 2023 berarti belum bisa dihargai. Ini makanya harga wajar sementara teman-teman ya. Ini harga wajar sementara. Ini masih milik bandar, teman. Masih milik bandar. Posisi sudah murah banget. Kita lihat ke angka murahnya pun di angka 300-an. Nah, saya aja mendekati 356 kan. Nah, berarti masih posisi di harga murahnya. Tidak terlalu jauh teman-teman ya. Cuman posisinya secara TA bagus, tapi secara pungutan dari bandar lokal dan foreign cenderung jualan. Tapi bandar foreign masih ada barangnya. Juga kalau bandar lokal nih, ini sudah terus jualan teman-teman ya.
Oke, BDK seperti itu ya, udah murah, secara TA bagus, cuma sayang banget secara bandar lokalnya lagi jualan dulu. Lanjut ke LPKR. LPKR, Lipo Karawaci. Ya, masih posisi uptrend. Uptrend teman-teman, ini tanda kenaikan sudah jebol sama dia berarti bagus. Nah, hati-hati kalau sudah melewati sini teman-teman. Ini kan ada gap nih. Nah, kalau masih di gap sini masih aman ya. 89 masih aman. Hati-hati teman-teman nih. Si kepala kembar ya. Ini biasa kalau kepala itu dua dari ingat ya, kepala kembar itu dua dari tiga, artinya dua naik tiga turun teman-teman ya. Ini ada tanda penurunan di angka 89, mudah-mudahan sih besok ada dorongan ya. Mudah-mudahan. Kalau di sini tidak ditembus teman-teman ya. Kalau dia tembus ataupun menyentuh MA20-nya sama MA10-nya dan cenderung menyentuh 89, ada penurunan masih aman. Tapi kalau sudah menyentuh sedikit aja teman lewat dikit 85, dia bisa downtrend kembali ya. Kecuali kalau ada dorongan lagi daripada bandar lokal dan foreign-nya gitu kan. Kita LPKR kita lihat posisinya. LPKR, LPKR. Sudah berapa menit teman-teman? Wow, udah 45 menit ya. Nggak berasa teman-teman. Murah teman-teman, lagi murah. 97 udah milik bandar, udah kesatuan. LPKR ini milik bandar. Jadi kalau udah milik bandar, udah hukum kebebasan bandar. Mau dinaikin harga berapapun silahkan, mau diturunin harga berapapun silahkan. Teman-teman tinggal ngikutin MA-nya ya. Ini masih posisi uptrend ya. Kenapa? Karena masih MA10 sama MA20 di bawah candle. Target selanjutnya ada di angka 96, sudah mulai tersentuh dan terlewati sama shadow. Tapi sini tidak kuat, kemarin tidak kuat teman-teman nih. Ya udah mulai bagus. Karena kalau bandar pingin turun ya udah turun aja teman-teman ya. Kalau dulu itu menjemput MA 200-nya untuk penurunan, sekarang mau kenaikan itu sudah mulai menjemput MA 200-nya untuk kenaikan. Mudah-mudahan terus ngikutin ya. Turun kalau sudah mulai break aja ke angka 104 udah dipastikan MA 20 kan di bawah candle uptrend teman-teman ya. Nah, barang lokal cenderung akumulasi dari tanggal 9 Mei ya, ada pembuangan sedikit kemarin. Nah, hari ini ngambil lagi. Bandar Poren bagaimana? Sedang keluar. Bandar Poren sedang keluar. Jadi secara pungutan bandar lokalnya bagus, bandar Porennya keluar, tapi secara TA masih posisi uptrend. Tapi hati-hati ada si kepala kembar. Makanya kalau dia turun ke level 89 masih aman. Turun dikit 86, nah hati-hati teman-teman ya. Oke, target selanjutnya akan ada di angka 105 biar pas uptrend, biar si MA 10-nya maaf, biar si MA 200-nya berada di bawah candle. Itu pertandakan uptrend. Smart money bagaimana? Smart money, wah sudah jualan di sini teman-teman. Smart money sudah jualan di sini. Udah mulai ngumpul lagi ya smart money. LPKR posisi murah teman-teman ya, jauh daripada harga tengah. Cuman dia buat tahun berapa ini? Tahun 2020 ya. Makanya targetnya jangan jauh-jauh ke sini aja teman-teman, ke 125 juga sudah cukup ya. Saya kembalikan ke angka berapa ini? Banyak ya target saya. Nah, sini teman-teman. Target saya nih 160 ya. Kalau tidak kuat teman-teman udah ikutin aja di sini nih ya, ke sini aja nih ke angka 1606, kalau enggak ke angka 116 teman. Kalau enggak ke 125 di sini teman-teman. Nah, ya 125 juga sudah bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk ini harga wajar harga bandar udah ketahuan, harga bandar udah 28.000 udah harga bandar ya teman-teman ya. Ya tersesuai dengan bandarnya. Asri targetnya di mana? Sebenarnya teman-teman kalau nanyain target ya, setiap emiten itu saya kasih tulis ya teman targetnya ya. Kalau teman-teman perhatikan setiap emiten itu saya tidak menghilangkan teman-teman, perhatikan tuh. Semuanya kalau teman-teman perhatikan untuk setiap video saya, emiten apapun yang sudah dibahas teman-teman, target penurunan sama target kenaikan pasti saya tulis. Ya, pasti saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau nanyain target dari saya segini, tapi teman-teman upayakan target itu sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Apakah teman-teman itu untuk persenan aja gitu kan, jangan sampai untuk take profit aja teman-teman harus mengkonfirmasi ke orang lain. Misalkan di sini kita ngambil secara mandiri, belajar teknikalnya, belajar fundamentalnya dengan sangat mudah teman-teman ya. Nanti teman-teman take profit pun harus belajar sendiri gitu teman-teman ya. Oke, targetnya sudah dipenuhi dengan baik di sini teman-teman. Kita hapus dulu sini ya, karena sudah tercapai dengan baik. Udah lama nggak dibahas nih. Ya tercapai di sini nih. Sudah tercapai. Biar ini teman-teman, biar nanti saya ketika ngasih tahu teman-teman udah dibahas gitu kan. Nah, berapa ini? Tanggal 8 ya, tanggal 8. 8 08 04 ya, April mah ya.
Ya sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman ya, tercapai. Kita itu dulu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu tanggal 21, 21.05.25. Nah, kita kecilin dulu teman-teman, biar kelihatan. Nah, udah teman-teman. Kita hapus dulu ya target kenaikannya. Oh, uptrend. Posisi uptrend. Iya, tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman sama si bandarnya di sini nih. 154, target selanjutnya ada di angka 164 dan 214. Ini harga belum pernah dihitung harga wajarnya nih. Apa namanya? Asri ya. Asri. Apa udah dihitung belum sih teman-teman Asri nih? Harga wajarnya? Belum ya? Belum dihitung ya. Asri. Kita lihat untuk statistiknya. Ini kita lihat Asri. Murah, tidak pernah menyentuh harga murahnya, cenderung sebelum harga murah dipantulkan. Ini 7, Asri di sini 65 ya. Asri benar kan? Nah, Asri kan. Di sini 65, di atas 50 milik bandar di sini ya. Fundamental teman-teman. Apa-apa teman-teman. Berarti ini milik bandar teman-teman ya. PRS-nya gede teman-teman ya. Target kalau ke angka 245 jarang-jarang kejemput, tapi kalau ke angka 185 banyak kejemput. Artinya teman-teman 185 kalau ya udahlah 185 kalaupun naik nanti kita usahakan lagi ke yang lebih di bawah lagi, kali ini milik bandar kok teman-teman, tenang aja ya. Oke, jadi untuk si Asri begitu ya, target saya di angka 165 di MA 200-an lebih dikit dan agak tinggi di angka 216 sama di angka 240, terus ada di angka berapa lagi? Ya, paling tinggi di sini 280 teman-teman itu harga targetnya, kali ini milik bandar teman-teman ya. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya sudah mulai akumulasi terus ya. Bandar lokal akumulasi terus nih dari mulai 11 April. Nah, yang paling banyak itu di sini tanggal 7 Mei. Di 7 Mei lagi diakumulasi terus nih ya. Nah, ini kalau dia turun teman-teman kan ada gap kecilan di sini nih, ada gap ya di 142. Ingat masih aman. Turun ke sini lepasnya itu kan masih aman nih ya, ada gap 148 masih aman, 143 masih aman kecuali kalau lepas daripada sini 133 ya. Nah, itu hati-hati ya. Karena target penurunan ini bukan target penurunan. Ini target penurunan di angka sini, di angka 125 teman-teman, di target penurunannya ya di situ ya. Oke teman-teman, posisi sekarang masih uptrend. Kalau turun ke angka 142 masih aman, kalau ke angka 147 pun masih aman. Tanda kenaikan sudah dibikin 154, target yang terdekatnya ada di angka 163 dan selanjutnya ada di angka 214. Bandar lokal lagi akumulasi dan foreign cenderung jualan. Jadi ini barang-barang foreign dibeli sama bandar lokal, teman-teman ya. Kita lihat untuk foreignnya hari ini kurang baik teman-teman ya, untuk yang ngambilnya kurang baik. Oke teman-teman, yang penting si bandar lokal mau memaaf harga, saya pikir sih ke target ke angka 163 bisa lah teman-teman. Oke, ada PTIS Petis. PTIS. Ini yang naik yang arah ya. Ini ya yang arah. Saya mau udah ngebahas dari tahun 2024 teman-teman ya. Udah kejemput nih. Gimana dong ini? Ini target kedua lagi teman-teman ya. Tercapai tanggal berapa nih tercapainya? 28. Jadi yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik, maka kita akan hapus teman-teman ya. Kita hapus semuanya ya. Tanda-tanda nah selesai, saya taruh di situ aja. Nah kalau yang baru lagi teman-teman, kadang-kadang udah lama kan nggak dibahas. TPIS. Karena kenapa sih teman-teman pada suka yang dibeginian ya? PTIS. Arah hantar, PTIS. Ingat, hukum arah hantar, jangan meninggalkan jejak. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau lagi loss langsung aja keluar. Ini PRS-nya 25. PTIS. Emiten apa ini? Udah lama teman-teman. Emiten udah lama ini. Minus 237. Ada kenaikan fix milik bandar teman-teman ini. Posisi lagi di bawah harga tengah. Artinya teman-teman kalau dari hitung-hitungan ya sekarang masih murah. Kalau murah-murahan karena dia cenderung
Di harga tengah itu tercapainya nanti targetnya di 598 aja teman-teman sini. Kalau nggak di bawahnya di angka 585 ya. Nah, ini cenderung nah dia di sini teman-teman ya. Apabila turun ke level 352 masih aman ya untuk menutup gapnya, di sini juga masih aman. Sedangkan kan sudah udah berapa persen? Udah 62, hati-hati 70% itu adalah area koreksi teman-teman. Kalau dia memaksakan naik, berarti dia mau menjajal bursa. Untuk apa ya? Mungkin untuk pingin di-suspend kali ya teman-teman ya. Tanda penurunan ada di angka 280. Ini tanda kenaikannya tanda penurunan sudah dibikin. Dari sini berarti jebol di sini teman-teman ya. Berarti nanti teman-teman di sini aja kalau mau beli nih ya. Di angka 210. Apakah dikasih ke sini? Dikasih, teman perhatikan nih tuh diturunin tuh. Tahun berapa nih? Tahun 2023 ya diturunin. Nah, standar itu sebenarnya di angka 299 di harga saya sini teman. Standar itu di sini. Nah, ini sudah melebihi harga standarnya kan, berarti dia mau melanjutkan kenaikan lagi bisa ke tengah, jangan ke tengah-tengah. Turun dikit tensinya 579. Posisi masih uptrend ya. Apakah ada tanda-tanda di sini kita lihat apakah ada tanda-tanda kenaikannya? Sebab di sini ada gap atau apa teman-teman nih. Iya, kita gedein dikit. Nah, ini kan harga ini teman-teman ya. Nanti kita akan lihat isiannya. Nah, ini ada tanda kenaikan teman-teman di angka 725. Teman-teman itu ada tanda kenaikannya, tapi jangan tinggi-tinggi saya bilang tadi kan. Tapi kalau mau tinggi silahkan. Nah, di angka 640 ada tanda kenaikannya. Aman, aman, aman. Nah, sini di angka berapa ini? 600 teman-teman ya. Intensi dikit aja teman sudah bagus lah teman-teman di situ ya. Kita akan lihat untuk isiannya. Oke teman-teman, Bandar Foren sudah masuk 43. Kayaknya beda apa tipis nih kayaknya teman-teman ya. Sedikit sedang. Ini bukan tipis, sedang teman-teman ya. Tapi di bawah 1000 ya. Jadi teman-teman kalau ngambil 1000 hati-hati, jangan ngambil banyak-banyak gitu kan. Bandar Loka akumulasi masih menunjukkan tajinya untuk memaaf harga. Bandar Foren pun ada ya. Ini sudah ada target kenaikan di angka 600 teman-teman ya. Perhatikan Bandar Loka ya. Ini hati-hati sudah mendekati ke angka 70% teman-teman ya. Apakah akan koreksi atau tidaknya ya terserah bandar gitu teman-teman ya. Yang penting teman-teman sudah tahu targetnya ke arah sini teman-teman yang akan 600-an ya. Kalau emitennya begini teman-teman upayakan nanti teman-teman ya saya nih kan udah naik begini ya. Bisa naik bisa turun teman-teman. Kalau naik ya udah take profit. Kalau turun teman-teman cepat-cepat keluar ya. Kenapa? Karena posisinya sudah tinggi. Tapi kalau teman-teman mau memakai rencana, oke, saya ngambil harga 460. Bila turun ke angka sini akan saya biarkan, tapi kalau sudah turun di angka 344 saya akan average. Kapan mulai average? Ketika MA10 di bawah kena menuju ke atas. Nah, begitu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melakukan perencanaan walaupun di harga tinggi, bukan di harga tinggi, walaupun di harga sudah mulai up, teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan boncos dan jangan all in ya. Mentang-mentang sini arah terus all in, akhirnya ya bisa turun kembali teman-teman. Ya, tinggal nunggu kejemput aja nih gitu kan. Ya, ini ada bandarnya teman-teman, tenang aja nih ada bandarnya. Jadi cenderung sepertinya ini juga sedang. Jadi likuiditasnya sedang. Jadi gampang di-up teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman ke 600-an ya. Oke teman-teman, mungkin untuk PT ya sebetulnya di bandar lokal jadi lagi memaaf harga, Bandar Foren ikutan teman-teman ya. Si Bandar Foren ikutan teman. Kita lihat siapa sih Bandar Foren yang ngambil. Oh CC teman-teman ya. Dia jualan nggak CC? CC jualan ya. Ngambil 1.400 jual 400-an ya. Sisa 900 ya masih banyak berarti. Kalau di sini masih banyak 900 kenapa? Karena kan itu juga di bawah 1000 teman-teman ya. Ya teman-teman ya, saya pikir sih bisa lah teman. Ya itu tetap hati-hati karena sedikit lagi menyentuh 70%. Oke teman-teman untuk si PTIS seperti itu ya. Jadi posisi lagi murah nih ya. Tapi dia cenderung emang dijual di harga tengah ya teman-teman. Jadi kecenderung ke atasnya ada. Nanti kalau istilahnya bisa naik terus turun kembali ke level sini teman-teman ya nanti melakukan planning aja ya. Teman-teman melakukan planning aja. Kalau sudah melakukan planning ya udah teman-teman lebih lebih enak, teman-teman lebih enak untuk memanage teman-teman sendiri untuk PT-nya. Jangan sampai all in aja. Kalau begini ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk PTIS ya. Lanjut ada SHIP.
Silo Maritim Perdana. Perlu dibahas teman-teman ya. Ya kalau baru dibahas, nah teman-teman kalau saya menemukan emiten baru, saya akan cek dari sini dulu. Yang paling utama saya cek dari sini dulu, dia posisinya di mana? Posisi sudah mahal, ya, sudah mahal, ya, sudah mahal. Kalau mau lanjutin lagi silakan aja, ya. Saya cenderung ini kalau sudah begini teman-teman ya, saya kan akan oke lah uptrend gitu, tapi udahlah teman-teman ya, lebih baik teman-teman nunggu di bawah aja. Kalau suka di bawah, tunggu di bawah aja. Ya, dia kasih turun kan dikasih kok di bawah di harga 952. Perhatikan turun kan bahkan dia ke bawah apa nih? Ke 600 ya. Tapi untuk 92 atau angka 1000 masih aman karena masih posisi di bawah harga tengah ya. Ini sudah mulai kemahalan ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Jadi saya kalau sudah kemahalan udah dah. Udah deh gitu kan. 780 teman-teman ada area untuk penurunannya biar teman-teman nanti bisa diambil di situ. Ini tanda penurunan di angka 1185. Terus ada di angka berapa lagi di sini ada di angka 1535 teman-teman ya. Emang sih ini uptrend teman-teman ya. Cuman ya sudahlah gitulah udah tinggi lah gitu kan. Udahlah udah tinggi lah gitu ya. Ini masih uptrend emang sebelum di bawah candle menuju ke atas kok ya teman-teman ya. Bandar lokal juga maaf bandar forex juga masih ada di atas di sini nih. Ini bid overhead tipis nggak? Tipis teman-teman ya. Udah ya. Udah ya. Saya pikir lebih baik teman-teman udahlah ini kan sudah tinggi teman-teman ya. Udah. Mau targetnya mau kemana lagi kalau sudah tinggi begini? Oke, ke SPY rasio kedua kali paling angka 2000 teman. Berarti berapa sih 1800 ke 1890 ke angka 2000 cuma 80 poin teman-teman ya. Sangat sedikit sekali. Lebih baik teman-teman kalau cinta dengan emitennya tunggu di bawah. Dikasih. Nih tahun 2022 dikasih tahun 2000 di tahun yang sama. Tahun 2023 dikasih teman-teman ke tahun yang 2024-nya. Di tahun 2024 dikasih tahun 2025 bulan Februari. Udah tunggu aja. Tunggu aja di bawahnya. Oke. Nah, dia kalau sudah di bawah akan ke atas lagi. Kapan mulai ngambilnya? Nah, biarin dia turun dulu sampai ke 700 teman-teman. Nanti kalau ngambilnya kayak gini, MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Nah, perhatikan ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ya, teman-teman ya, dia cenderung akan uptrend kembali. Oke, tanda penurunan ada di angka 785. Udah itu aja teman pesan dari saya tidak akan membahas emiten yang sudah mulai tinggi begini. Saya khawatir. Walaupun naik silahkan aja, liatin aja naik sampai ke level mana, teman-teman tunggu aja di bawah. Tunggu di bawah. Kita akan kembalikan kepada hukum dasarnya. Tapi kalau teman-teman masih punya barangnya, ya kalau masih punya barangnya, masih posisi melekat, teman-teman masih aman. Asal jangan teman-teman sudah melewati sini. Kalau teman sudah masih punya barangnya ya, misalkan nih. Nah ini tanda penurunan di sini teman-teman. Nah, lepas daripada 1645 udah dia akan downtrend kembali ya. Kalau ditahan di sini masih aman. Tapi kalau dia diturunkan ke level ini bebas dari situ udah dia akan melanjutkan penurunan ke 1535. Mungkin nanti teman-teman bisa hanya mengambil pantulannya aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, cukup ya untuk sisip ini sudah kemahalan. Lanjut, ada GIAA. Ini katanya isunya mau itu ya. Penantara mau masuk ke sini ya. Isu teman-teman biarin aja lah kalau isu mah ya. Terus juga ada beritanya nggak nih? Nah, untuk menjaga likuiditas sih sebenarnya perlu teman-teman ya. Perlu ada yang menjaga ya antara bid dan opernya aja. Jangan disuntik dananya, atau lebih baik diurusin. Lebih baik diurusin. Bayangin aja kalau harus ngebayar hutangnya aja 62 triliun, teman-teman hutangnya berani nih. Dia punya aset minus, punya hutang 62 triliun. Duit dari mana? Ya, teman-teman GIA udah. Teman-teman kalau emang fundamental, aliran fundamental jangan masuk deh. Tuh, kalau mau pingin masuk, upayakan nanti teman-teman sudah positif, ya. Sudah positif aja. Tunggu aja sampai dia positif, ada berita baik, teman-teman ya. Ada berita baik ataupun berita yang sangat positif, nanti teman-teman bisa masuk di situ ya.
Ini FCA kelas 5 teman-teman ya. Kalau FCA kelas 1 saya masih mending deh. Kenapa masih mendingnya? FCA kelas 1 kan cuman harganya dari harga doang ya. Kalau FCA kelas 5 kan equity-nya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman yang sudah punya, ingat yang sudah punya. Nah, ini targetnya ke 50. Udah di 50 ini. Jadi ini targetnya teman-teman, si Gia ini walaupun dia ke 50, walaupun dia ke 1000, walaupun dia ke 2000 teman-teman ya. Walaupun dia ke level berapa nih, ke 600, 700, pokoknya sampai tinggi banget si Gia ini. Tidak akan lepas FCA-nya kalau kelas 5-nya lunas. Ya, salah satunya harus ada pelunasan hutang gitu kan, bukan pelunasan hutang, FCA bukan, kalau dia equity-nya positif. Jadi harus ada yang ngasih duit 11,3 triliun, teman-teman, ini sorry, 23,1 triliun. Coba. Jadi ini tidak akan bebas, ya, tidak akan bebas daripada FCA selagi minus 23 triliun. Kecuali kalau BI punya kebijakan baru gitu ya. Mungkin kalau ada kebijakan baru oke lah, bisa teman-teman ya. Mungkin setengahnya dulu deh gitu, kalau bayar hutangnya dulu deh gitu kan. Mungkin bisa jadi seperti itu, ada pengampunan mungkin gitu ya. Cuman dia pilih kasih nantinya teman-teman, kan semuanya pengen di pengampunan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi si, Gia ini kalau teman-teman suka dengan emitennya silakan aja gitu kan. Cuman ya ini kan dijual di harga FCA, terus kalau sekarang udah bagus teman-teman ya, si Bandar Lokal sudah akumulasi lagi 2 hari ini ya. 2 hari ini akumulasi si Bandar Lokalnya. Berarti cenderung ada pengambilan teman-teman ya. Tapi ingat saya mengingatkan kepada teman-teman ya, dia tidak akan lepas daripada FCA kelas 5-nya kalau belum ininya positif. Teman-teman harus pikir ulang ketika punya uang untuk investasi di saham ini. Ya, walaupun ini punya plat merah, teman-teman ya. Kita yang normal-normal aja, teman-teman ya. Upayakan yang normal-normal aja untuk. Tapi kalau teman-teman punya emitennya atau punya sahamnya lagi posisi uptrend lagi bagus ya. Ini secara ini lagi posisi bagus uptrend teman-teman ya. Perhatikan ya. Secara TA masih bagus. Untuk sudah memotong MA20-nya, Bandar Lokal pun sudah mulai isi. Cuman saran saya seperti itu. Itu saran saya. Nah, teman-teman yang bagi yang istilahnya punya sahamnya gitu kan. Nanti ke depan teman-teman ya kalau lihat emiten dulu, lihat LK-nya aja dulu. Lihat untuk hutangnya lebih besar hutangnya daripada equity-nya enggak, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari situ. Kenapa? Nanti kalau kebanyakan hutang daripada equity, bayar hutangnya dari mana gitu kan. Nanti bisa di PKPU-kan. Begitu teman-teman ya. Ya teman-teman mungkin seperti itu aja. Jadi cukup ya GIA seperti itu cukup. Nah teman-teman yang punya emitennya lagi bagus, sekarang lagi bagus. Cuman secara LK kurang baik. Kenapa? Karena equity-nya 23 itu minus. Ya di sini di FCA kan kelas 5. Dia tidak akan lepas daripada 50-51 kalau FCA kelas 5-nya dia tidak dibebaskan atau di equity-nya dibikin positif dulu. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ya, apabila ada masukan, silahkan dimasukkan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan dan ciao.